Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah di malam hari ini pertemuan kita yang ke-9 di dalam kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan faslun izalatun najasati wal asya'in najisah. Pasal pembahasan yang berkaitan seputar menghilangkan najis wal asya'in najisah, dan sesuatu atau hal-hal yang bersifat najis. An-najasatu lughatan, najis itu secara bahasa, secara etimologi itu adalah al-qadarah. Al-qadarah itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor. Ini namanya najis secara bahasa. Istilahan, adapun najis secara istilah yaitu setiap hal yang menjijikkan, apapun jenisnya. Setiap hal yang menjijikkan yang menahan keabsahan sholat, artinya yang mencegah keabsahan sholat seorang hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahmakumullah. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama, ada di antara najis itu yang mutlak tidak ada dispensasi. Kalau dia ada pada 3 tempat itu, maka tidak sah sholat seorang hamba. Tapi ada juga najis yang jika dia ada, di situ tetap sah sholat seorang hamba. Dan ini nanti dilihat ada dalil-dalil khusus yang menyebutkan hal tersebut. Tapi nanti ini akan ada di dalam pembahasan-pembahasan yang akan mendatang. Tapi yang paling inti dalam permasalahan ini, bahwa najis itu adalah sesuatu yang mencegah atau menghalangi keabsahan sholat seorang hamba. Makanya kita penting sekali untuk mempelajari tentang najis ini, termasuk bab di malam hari ini pembahasan yang berkaitan dengan izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Pembahasan yang berkaitan dengan menghilangkan najis. Baik. Wal asya'in najisah. Kemudian yang kedua, di sini akan dibahas tentang hal-hal yang bersifat najis. Nanti akan ada di sini beberapa perkara yang mesti kita ketahui bahwa dia itu adalah najis. Dia itu adalah najis. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembahasan yang perlu kita ketahui bahwa najis itu terbagi menjadi 2. Ada namanya najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah ini najis secara ain, zatnya najis. Ya, zatnya najis. Seperti misalnya tinja manusia, kotoran manusia. Itu kan sepakat para ulama bahwa itu adalah najis. Maka kalau kita dapati ada kotoran manusia, maka dia dihukumi najis, namanya najis ainiyah, yaitu najis yang tidak bisa dibersihkan. Dia tidak bisa dijadikan suci dengan cara apapun. Kenapa? Karena zatnya, ainnya dia najis. Ini namanya najis ainiyah. Apapun caranya kita bersihkan, tetap dia adalah najis karena zatnya najis. Yang kedua, ada namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah benda-benda yang sebenarnya dia tidak najis, tapi dia terkena benda yang najis. Itu dihukumi sebagai najis hukmiyah. Contoh misalnya kita dapati ada sendal yang terkena najis, maka sendal itu dikatakan najis ainiyah atau hukmiyah? Hukmiyah. Bukan secara zatnya. Zatnya suci sendal itu asalnya. Tetapi karena dia terkena benda najis, sehingga dia disebut dengan najis yang hukmi, najis yang terkena
atau benda suci yang terkena dengan najis. Nah, ini golongan najis yang kedua, namanya najis hukmiyah. Nah, disinilah yang sering kita bahas ya, di pelajaran-pelajaran sekolah dasar biasanya. Kalau kita belajar fikih di sekolah dasar, di SMP, demikian pula di sanawiyah atau di madrasah aliyah biasanya. Dan khususnya untuk anak-anak kecil, ini diajarkan najis terbagi 3. Ada najis apa? Mughallazah, najis berat. Yang kedua ada najis apa? Mutawassithah, najis pertengahan. Yang ketiga ada najis apa? Najis mukhaffafah, najis ringan. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini pembagian najis apa ini? Ainiyah atau hukmiyah? Najis hukmiyah. Karena najis ainiyah itu tidak terbagi. Najis hukmiyah itu terbagi menjadi 3. Mughallazah, najis besar. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, najis hukmiyah yang pertama yaitu mughallazah. Najis berat. Ini contohnya yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih, yaitu air liur anjing. Ya, ataupun anjing itu sendiri. Ini disebut dengan najis mughallazah. Kenapa dikatakan mughallazah? Mughallazah itu artinya berat. Mughallazah itu artinya berat. Dan dikatakan sebagai mughallazah karena pensuciannya berat. Ketika seorang terkena jilatan anjing atau ada benda-benda yang terkena jilatan anjing, kemudian benda tersebut mau kita gunakan, maka benda tersebut harus disucikan dengan cara yang berat. Ini penamaan, makanya disebut dia dengan najis mughallazah. Karena berat pensuciannya, pembersihannya. Seperti contohnya ma'asyiral muslimin wal muslimat, najis tentang air liur anjing. Kita sudah sebutkan tadi bahwa dia termasuk najis mughallazah. Najis air liur anjing ini disebutkan mughallazah kenapa? Karena pensuciannya itu berat. Sebagai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, bahwa Nabi SAW menyebutkan idza walaghal kalbu fil ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an ulahunna bit-turab. Apabila salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, ya, bejananya dijilat oleh anjing. Ada tempat-tempat kita di luar rumah atau tempat-tempat kita yang secara tidak sadar terkena jilatan anjing. Kata Nabi, faghsiluhu sab'an. Hendaknya seorang mencucinya 7 kali. Ulahunna bit-turab. Salah satu dari cucian yang 7 itu yaitu dengan tanah. Kemudian ma'asyiral ikhwa wal akhwat, yang kedua yaitu najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah itu yaitu najis pertengahan. Contohnya apa? Contohnya segala jenis najis. Selain najis mughallazah dan selain najis yang ketiga nanti yaitu najis mukhaffafah. Jadi kebanyakan najis-najis yang ada itu yaitu najis mutawassithah, najis pertengahan. Seperti air kencing, kotoran manusia dan hal-hal yang lain. Ini digolongkan sebagai najis mutawassithah. Kalau najis mughallazah kan tadi sudah jelas. Contohnya apa? Air liur anjing atau anjing itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Apa itu najis ringan? Najis mukhaffafah itu contohnya hanya satu ya dalam syariat. Dia dikategorikan sebagai najis. Hanya saja dia mukhaffafah, diringankan. Maksudnya diringankan apa? Diringankan cara membersihkannya. Yaitu hanya satu saja contohnya dalam syariat. Yaitu apa? Air kencing bayi laki-laki yang dia belum makanan apa-apa, yang dia jadikan makanan pokok kecuali hanya ASI ibunya saja. Ada bayi laki-laki yang lahir, maka bayi ini belum makan apa-apa, dia hanya konsumsi ASI ibunya saja. Maka ketika dia belum makan apa-apa kecuali hanya ASInya saja, ASI ibunya saja yang dia konsumsi, maka air kencingnya itu diringankan. Tidak perlu dicuci, cukup dipercikkan saja. Sebagaimana hadis yang menyebutkan bagaimana Rasulullah pernah menggendong ya anak dari seorang wanita dan beliau membawanya ke kamarnya, beliau pangku-pangku anak tersebut. Kemudian anak itu kencing dan membasahi pakaian Nabi. Rasulullah SAW hanya memercikkan dengan air dan tidak mencucinya. Tapi itu khusus untuk bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan, maka air kencingnya digolongkan sebagai najis mutawassithah. Ya, tidak cukup dipercikkan, harus dicuci. Adapun bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali hanya air ASI ibunya, ya, yang dia jadikan makanan pokok, maka dia boleh untuk dipercikkan.
Para ulama menyebutkan hikmah ya, kenapa disebutkan bayi laki-laki itu boleh dipercikkan ya selama belum memakan makanan apa-apa yang dia jadikan makanan pokok kecuali hanya ASI ibunya. Adapun bayi perempuan tidak boleh untuk dipercikkan. Kata para ulama karena bayi laki-laki di dalam perut mereka ada sesuatu yang sifatnya sangat panas, sehingga udara panas itu membuat ASI yang masuk di dalam perut bayi ini menjadi matang dengan sempurna, dan ketika keluar tidak terlalu kotor sebagaimana bayi perempuan. Adapun bayi perempuan tidak ada zat panas yang berlebihan pada perut mereka, sehingga ya ketika makanan ASI itu masuk dalam perut mereka, makanan itu tidak termasak secara matang dengan sempurna sehingga air kencingnya keluar dengan sesuatu yang kotor, tidak sebagaimana air kencingnya bayi laki-laki. Barakallahu fikum. Jadi boleh dipercikkan saja untuk bayi laki-laki dengan syarat dia belum makan apa-apa kecuali hanya ASI. Tapi para ulama menyebutkan ini harus makanan pokok ya. Adapun jika bayi yang dia belum makan apa-apa, dia hanya ASI, tapi sekali-sekali dia dimakankan kurma atau diminumkan madu, itu bukan makanan pokok. Kalau seperti itu tidak masalah. Barakallahu fikum. Baik, ini 3 jenis najis yang disebutkan oleh para ulama dari cabang najis hukmiyah. Adapun najis ainiyah itu zat najis itu sendiri, itu nggak bisa disucikan ya. Tidak bisa disucikan dengan cara apapun. Adapun najis hukmiyah terbagi 3, tadi sudah jelas. Ada mughalladhah, contohnya najis anjing. Kemudian mutawassithah, segala jenis najis kecuali najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Yang ketiga yaitu najis mukhaffafah, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali hanya air ASI ibunya saja. Adapun kalau dia sudah memakan makanan lain selain ASI, maka itu sudah dihukumi sebagai najis mutawassithah, bukan lagi najis mukhaffafah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini pembagian dari bab fasal berkaitan dengan definisi najis secara bahasa dan istilah. Demikian pula dari pembagian najis yang kami tambahkan dalam pembahasan ini. Baik, kembali kepada tema izalatun najasati wal asya'in najisah. Ya, menghilangkan najis dan sesuatu-sesuatu yang dihukumi sebagai najis atau hal-hal yang bersifat najis, benda-benda yang dihukumi sebagai najis. Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau di poin yang ke-26, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'ala al-badani aw ats-thawbi aw al-buq'ati aw ghayriha an tazula 'ainuha 'anil mahalli. Wa yakfi, dan cukup, fi ghusli, dalam mencuci, jami'in najasati 'ala al-badan, seluruh najis-najis yang ada pada badan, atau awil thawbi, atau yang ada pada pakaian, awil buq'ati, atau yang ada pada tempat yang digunakan untuk ibadah, aw ghairiha, atau yang selainnya, antazula ainuha anil mahalli, yaitu cukup dengan menghilangkan zat najisnya saja, anil mahalli, dari tempat najis tersebut. Jadi kalau ada najis yang melekat, cukup dihilangkan zat najisnya saja, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau di sini. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, li'anna syari'a lam yashtarit fi jami'i ghuslin najasati adadan illa fi najasatil kalbi. Jadi enggak perlu mencucinya sampai berkali-kali. Dicuci satu kali sudah hilang zat najisnya, kemudian dicuci lagi, itu tidak perlu. Kenapa? Kata beliau, li'anna syari'a, karena sesungguhnya syariat itu lam yashtarit, tidak mempersyaratkan, fi jami'i ghuslin najasati adadan, ya, tidak mempersyaratkan untuk mencuci seluruh najis-najis dengan pencucian adadan, berkali-kali. Jadi nggak perlu dicuci berkali-kali sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini bantahan untuk pendapat dari mazhab Hambali yang mereka mengatakan mencuci najis itu harus sampai 3 kali. Ya, sebenarnya ini tidak ada dalil khusus dari Rasulullah SAW. Ya, apakah najis itu dicuci 3 kali? Intinya kalau hilang zatnya, sudah hilang ainnya, zat najisnya sudah hilang, maka sudah cukup. Itu sudah menjadi suci. Kenapa? Karena syariat tidak mempersyaratkan untuk mencuci seluruh najis itu dengan bilangan berkali-kali. Kecuali apa? Illa fi najasatil kalbi, kecuali khusus untuk pembahasan najis anjing, air liur anjing kan, itu diperintahkan cuci berapa? 7 kali kan? Fashtarata fiha sab'a ghuslatin. Kata beliau, maka diperintahkan di dalamnya untuk mencuci 7 kali. Ihdaha bit-turab, salah satunya yaitu dengan tanah. Ya, fil haditsil muttafaqi alaih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW mengatakan, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Kata Nabi SAW, ya, cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian apabila bejana tersebut dijilat oleh anjing, apabila bejana tersebut dijilat oleh anjing, ya, ay yaghsilahu sab'a marrat, maka dicuci 7 kali, ulahunna bit-turab, salah satunya dengan air. Salah satunya bit-turab, yaitu dengan tanah. Ini jelas sekali ikhwah. Wal akhwat rahimani rahimakumullah. Tidak ada perintah dalam syariat untuk kita mencucinya berkali-kali. Ya. Tapi khusus untuk najis anjing itu dicuci sebanyak 7 kali. Wallahu a'lam bishawab. Al-ikhwah wal akhwat rahimani rahimakumullah, kata beliau di poin yang ke-27, wal asya'un najisa, adapun hal-hal yang bersifat najis. Al-awwal, yang pertama, baulul adami, kencing anak cucu Adam, kencing manusia maksudnya. Kencing manusia dikatakan sebagai najis sebagaimana dalil yang sangat banyak menjelaskan tentang ini. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwa kencing manusia itu najis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, beliau pernah menceritakan ada seorang Arab Badui yang kencing di sudut masjid. Orang-orang marah. Tapi kata Anas bin Malik, fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang, jangan marahi dia. Falamma qada baulah, 3 orang ini sudah selesai kencing. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin minal ma'. Kata Anas, Rasulullah memerintahkan untuk mengambilkan 1 ember air. Fa uhriqa alaih, dan dituangkanlah 1 ember itu di atas air kencing. Kata para ulama, di dalam hadis ini sangat jelas sekali pemetikan dalil bahwa air kencing manusia itu najis. Andai kata tidak najis, Rasulullah tidak membersihkan. Tapi karena najis, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk mengambil seember air sehingga dituangkanlah 1 ember itu di atas air kencing. Ini menunjukkan masjid Nabi itu lantainya terbuat dari tanah, ikhwan. Bukan dari tegel. Karena andai kata tegel, kalau disiramkan 1 ember semakin menyebar. Tapi karena dia dari tanah, sehingga disiramkan 1 ember, air kencing itu meresap masuk di dalam tanah. Itu dalil yang tegas ya, air kencing manusia najis. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa air kencing itu najis. Itu kesepakatan ulama dengan dalil yang sangat tegas. Kemudian yang kedua, kata beliau, az-zani wa adiratuhu, yaitu kotoran manusia. Jadi air kencing dan kotoran manusia itu hukumnya najis. Ya, hukumnya adalah najis. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kalau kencing saja adalah najis, apalagi adalah kotoran manusia yang lebih kotor daripada air kencing. Nah, ini tentu pemahamannya demikian. Ini sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Yang keluar adalah air kecil ataupun adirah, yaitu tinja manusia, itu hukumnya najis. Sepakat ulama, itu tidak ada silang pendapat. Yang ketiga, waddam, darah. Darah ini juga dihukumi sebagai najis. Sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau berpendapat darah itu najis. Darah itu dihukumi sebagai najis. Dan tentunya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, darah itu adalah sesuatu yang diharamkan untuk dimakan. Apa dalilnya bahwa darah itu haram untuk dimakan? Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Hanya saja diharamkan untuk kalian, kata Allah Azza wa Jalla, yang pertama al-maitah, bangkai. Yang kedua ad-dam walahmal khinzir, juga daging babi. Ad-dam, darah. Bangkai, darah, daging babi. Dan ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani rahimakumullah, sesuatu yang diharamkan. Tapi kata beliau rahimahullah, illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Tetapi dimaafkan dan tidak terhitung najis, yaitu darah yang sedikit. Kalau darahnya darah dalam jumlah yang banyak, maka beliau berpendapat itu najis. Tapi kalau darahnya darah yang sedikit, maka beliau tidak menghukuminya sebagai najis. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kenapa darah yang sedikit
tidak dihukumi najis? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am. Allah katakan, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ya, la ajidu fima uhiya ilai. Aku tidak mendapati pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku muharraman, diharamkan, ala ta'imin yad'amuhu, yaitu untuk dimakan bagi orang-orang yang hendak memakannya, illa ayyakuna maita. Jadi diperintahkan kepada Muhammad untuk mengumumkan bahwa tidak diharamkan apapun itu untuk dimakan kecuali maitah, bangkai, audaman masfuha. Demikian pula yang kedua adalah darah yang mengalir. Allah mengatakan daman masfuha, darah yang mengalir. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmatullah, darah yang najis menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu darah yang keluar dengan jumlah yang banyak. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Adapun darah yang sedikit, yu'fa anhu, itu dimaafkan, tidak dihitung sebagai najis. Tapi ini ingat jemaah sekalian, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat sebagaimana pendapatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Darah yang mengalir itu dihukumi sebagai najis. Tapi ada pendapat yang lain di tengah-tengah para ulama yang mengatakan bahwa darah yang mengalir tidak dihukumi sebagai najis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kejadian yang terjadi di tengah-tengah sahabat. Mereka dalam keadaan berperang, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Dalam keadaan mereka memiliki luka. Dan mereka sholat dalam keadaan darah mengalir di tubuh mereka. Kata para ulama, andai kata darah dihukumi sebagai najis, maka pastilah sholatnya para sahabat itu tidak sah. Karena mereka sholat dalam keadaan darah mengalir di tubuh mereka. Maka yang benarnya dalam pembahasan ini, bahwa darah itu tidak dihukumi sebagai najis. Adapun para ulama yang berpendapat darah dihukumi sebagai najis, maka itu adalah ijtihad mereka. Adapun pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama bahwa darah tidak dihukumi sebagai najis. Ya. Adapun tadi kotoran manusia, demikian pula air kencing manusia, itu sepakat. Ini ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian ya, disebutkan oleh beliau, wa mithluhu ad-damul masfuhu minal hayawan al-ma'kul. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan di antara darah yang dihukumi sebagai najis, yaitu ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul, yaitu darah yang mengalir dari hewan yang halal dagingnya untuk dimakan. Tadi beliau telah sebutkan, darah yang mengalir itu dihukumi sebagai najis. Ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tapi tadi telah kita sebutkan ya, bahwa pendapat yang kuatnya di tengah-tengah para ulama, darah itu tidak dihukumi sebagai najis. Beliau mengatakan, di antara darah yang najis juga, yaitu darah hewan yang halal dagingnya untuk dimakan. Ya. Tapi diingatkan sama Syekh di sini, ad-damul masfuh, yaitu darah yang masfuh, darah yang mengalir. Contohnya seperti orang menyembelih hewan kurban misalnya, itu mengalir dengan jumlah yang sangat banyak itu. Tidak ada yang meragukan. Maka itu dihukumi sebagai najis. Nah, halal dagingnya untuk dimakan. Ya, halal dagingnya untuk dimakan. Dunalladzi yabqa fil lahmi wal 'uruqi fa innahu tahirun. Tetapi itu khusus untuk darah yang mengalir. Adapun sesuatu yang menetap, menempel dan tidak bisa hilang, yang menempel pada daging, kita sudah sembelih daging misalnya, atau beli daging di pasar, kemudian ketika kita beli, masih ada bekas darahnya. Dicuci sampai bersih, disimpan di kulkas, begitu dikeluarkan, ada lagi darahnya. Wal 'uruq, demikian pula yang melekat di urat-urat hewan sembelihan. Fa innahu tahir, itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Jadi ingat ya, para ulama menyebutkan bahwa darah yang tidak mengalir, itu hukumnya suci. Adapun yang jadi silang pendapat di kalangan ulama, apakah najis atau tidak, itu darah yang mengalir. Tapi yang pendapat kuatnya yaitu darah itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci.
Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kalau ada yang bertanya, apa dalil yang paling kuat yang menegaskan bahwa darah yang mengalir itu tidak dihukumi sebagai najis? Kasusnya para sahabat. Itu dalil yang sangat tegas. Dalil yang dikenal di tengah-tengah para ulama. Bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa darah itu adalah najis, maka dalil untuk membantahnya adalah kasus yang terjadi di tengah sahabat. Mereka sholat dalam keadaan darah mengalir di tubuh mereka, dan mereka kata itu najis, sholat mereka tidak akan sah. Tapi mereka tetap melakukannya. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, darah yang menempel di daging ataupun darah yang menempel di tulang daging misalnya, di tulang hewan yang halal untuk dimakan, bukan pula di urat-uratnya, maka itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Ada ijma' di tengah para ulama, di antaranya ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma khalatal lahmi fa ghairi muharramin bi ijma'." Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, apa saja yang menempel pada daging yang halal untuk dimakan, maka itu tidak dihitung sebagai sesuatu yang haram. Ya, itu tidak dihitung sebagai sesuatu yang haram. Itu halal untuk dimakan, tidak masalah. Ma'asyiral ikhwah azakum. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa minan najasati baulu wa rawthu kulli hayawanin muharramin akluhu. Di antara hal-hal yang bersifat najis, kata beliau juga, yaitu baulu wa rawthu kulli hayawanin muharramin akluhu. Yaitu kencing dan kotoran segala hewan yang haram dimakan daging. Kalau yang halal, ya, tadi telah disebutkan. Kalau hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berpendapat bahwa darahnya najis kalau itu darah yang mengalir. Tapi kalau misalnya darahnya darah yang tidak mengalir seperti yang menempel di daging dan yang menempel di urat, maka itu dihukumi suci. Adapun hewan yang haram dagingnya untuk dimakan, ya, maka kotoran dan juga kencingnya itu dihukumi sebagai najis. Dipahami ini, ikhwan? Contoh yang daging hewan yang haram apa? Contohnya misalnya kucing, ya, kucing. Maka Syekh berpendapat bahwa air kencingnya itu najis. Demikian pula kotorannya. Lagi hewan yang diharamkan. Dan segala jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan, maka kotoran dan juga air kencingnya itu dihukumi sebagai najis. Dihukumi sebagai najis. Hanya saja ma'asyiral ikhwah azakumullah, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Ya, tentang hewan yang haram dimakan dagingnya, apakah kotoran dan kencingnya najis? Pendapat yang kuat di tengah-tengah para ulama dalam masalah ini, yaitu ucapan yang sangat indah dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Seorang ulama, Imam Asy-Syaukani, Ahmad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, kata beliau, asal segala sesuatu itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Sampai ada dalil yang tegas menjelaskan bahwa sesuatu itu adalah najis. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, dalam masalah hewan ini, ya, kita tidak bisa memetik kesimpulan bahwa segala jenis kotoran kencing ataupun kotoran yang keluar dari dubur hewan yang haram untuk dimakan itu dihitung sebagai najis. Ya, sampai ada dalil tegas yang menjelaskan tentang itu. Contoh misalnya, ya, cicak, haram atau halal untuk dimakan? Hah? Haram. Tidak boleh untuk dimakan. Itu sesuatu yang menjijikkan. Haramkan untuk dimakan. Jadi ma'asyiral ikhwan azakumullah, apakah kencing dan kotorannya najis? Jawabannya tidak. Kenapa? Tidak ada dalil yang khusus yang menyebutkan bahwa kotorannya itu adalah najis. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Ya. Demikian pula darahnya. Darahnya dihitung sebagai sesuatu yang tidak najis karena dia darah yang tidak mengalir. Kemudian yang kelima kata beliau, wassiba'u kulluha najisah. Demikian pula di antara hal-hal yang bersifat najis yaitu as-siba'. As-siba' itu definisinya, pengertiannya segala binatang yang dihukumi sebagai binatang buas. Itu namanya as-siba'. Kulluha najisah. Maka hukumnya adalah najis. Semua hewan buas, binatang buas, itu dihukumi sebagai najis. Ini ma'asyiral ikhwan. Jadi kalau kita telah memegangnya, maka wudhu kita bukan batal. Tetapi kita harus mencuci.
kita harus mencuci. Berapa kali dicuci? Berapa kali dicuci kalau sesuatu terkena najis? Hah? Berapa? 3 atau 4? Hah? 3? Tidak ya. Sesuatu yang bersifat najis, yang najisnya hukmiyah, sesuatu benda yang suci kemudian kena sesuatu yang najis, kemudian benda yang suci itu jadi najis, itu cukup dicuci sampai hilang zatnya saja. Kalau satu kali cuci hilang ya suci. Ya. Kita telah sebutkan ini bantahan bagi orang-orang yang ya dari mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa najis itu harus dicuci sebanyak 3 kali. Ya. Yang benarnya apa? Yang benarnya apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwa hukum asal sesuatu najis kalau kita mau bersihkan cukup hilang zatnya saja, ya. Nggak ada bilangan-bilangan tertentu. Oh, ini harus dicuci 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, enggak. Kecuali khusus hanya najis apa? Air liur anjing. Itu baru ada bilangan 7 kali. Kata Nabi SAW, "Idza walaghal kalbu fil ina yahadikum faghsiluhu sab'an. Ulahunna biturab." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, apabila anjing menjilat bejana tempat-tempat salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Salah satu di antara cucian yang 7 itu dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Ini jelas sekali, ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Adapun yang lain tidak ada bilangan. Yang penting sampai hilang zat najisnya cukup. Ya, kalau 1 kali hilang, selesai. Ya. Dan 1 kali, hitungan 1 kali itu bukan 1 kali siram, bukan. Hitungan 1 kali itu ya, cuci sampai bersih 1 kali. Kemudian lanjut lagi cuci sampai bersih 2 kali. Mau berapa kali pun dia gosok, kalau dia belum berhenti itu belum terhitung 1 kali. Ini paham ya? Cucian 7 kali. Bukan sampai 7 kali siram, bukan seperti itu definisinya. Ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ketika seorang memegang binatang buas, maka terhitunglah ya hal-hal yang bersentuhan dengan binatang buas itu sebagai sesuatu yang najis. Ini najisnya apa ini? Mughalladah, mutawassithah atau mukhaffafah? Hah? Najis pertengahan ya, mutawassithah. Ini enggak bingung kan? Mutawassithah, mughalladah dan mukhaffafah. Kalau mughalladah kan contohnya 1, air liur anjing saja. Kalau mukhaffafah contohnya berapa? Hah? 1 juga, yaitu apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali hanya ASI ibunya saja. Tetap najis, tapi dihitung sebagai najis yang ringan. Cara membersihkannya diringankan. Tidak perlu dicuci, cukup dipercikan. Adapun selain 2 perkara ini, maka dihitung sebagai najis mukhaffafah. Najis yang pertengahan. Cara mencucinya bagaimana? Cuci saja sampai hilang zatnya. Tidak ada bilangan tertentu. Tidak ada bilangan tertentu. Kemudian ke-6 kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa kadzalikal maitat. Demikian pula yang terhitung sebagai sesuatu yang najis, yaitu segala jenis bangkai. Segala jenis bangkai. Semua bangkai. Illa maitatal adami. Kecuali bangkai siapa? Bangkai siapa yang tidak najis? Bangkai orang. Bangkai manusia. Itu enggak najis ya. Jadi jangan jijik membandingkan orang. Kalau orang yang sudah meninggal. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minu la yanjus hayyan wala mayyitan. Seorang mukmin itu tidaklah dia najis ketika dia hidup walaupun dia mati. Dia enggak najis. Jadi jangan seperti sebagian orang, ya, saya enggak mau lagi lihat mukanya, najis saya lihat mukanya. Nah, ini keliru ini, ma'asyiral ikhwan. Dia lihat saja katanya najis. Padahal kata Nabi SAW, al-mu'minu la yanjus. Mukmin itu enggak najis. Oh, saya enggak mau sholat di samping orang itu, najis. Ya, tidak najis. Nah, ini bantahan bagi orang-orang tua zaman sekarang yang mereka beranggapan bahwa anak kecil itu najis. Ketika ada anak-anak sholat mengisi saf yang pertama, dia usir, bahkan dia dorong. Ya, dia dorong sampai terbuang anak-anak itu. Ini pernah didapati seperti ini. Jika ditanya kenapa dilakukan itu, anak-anak di belakang, pokoknya harus jauh dari saf bapak-bapak, karena mereka najis. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minu la yanjus hayyan wala mayyitan. Mukmin itu enggak najis, hidup ataupun mati. Kalau mati saja dia tidak najis, apalagi hidup. Jadi anak-anak yang mereka mengisi saf yang pertama, selama anak-anak itu betul-betul serius untuk sholat, tidak masalah. Dia tidak terhitung sebagai najis dan dia tidak terhitung sebagai pemutus saf. Selama dia tidak
eh, tidak menjadi orang yang sholatnya tidak karu-karuan. Kalau anak-anak yang kerjanya mengisi, kemudian pergi lagi main-main, mengisi. Kalau ini dikasih belakang saja. Tapi kalau anak-anak yang sudah tamyiz, paham dia nanti kalau sampai di masjid, tetap sholat tenang, jangan menghadap kiri kanan, tetap menundukkan pandangan ke arah tempat sujud, atau lurus pandangan ke depan, maka anak ini sudah tamyiz. Kalau dia faham, itu namanya dia sudah tamyiz, sudah mengerti apa yang dikatakan orang tuanya. Ketika dia lakukan, kita tidak boleh usir dia. Bukan pemutus shaf. Ini ma'asyiral ikhwan. Jadi kata beliau, semua bangkai najis kecuali bangkai manusia. Ya, tadi sudah jelas dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Dan yang terhitung sebagai sesuatu yang tidak najis, yaitu segala jenis hewan yang punya darah yang tidak mengalir. Tidak dihitung sebagai najis. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Atau hewan yang sama sekali nggak punya darah. Tidak dihitung sebagai najis. Contohnya apa, ikhwan? Nyamuk. Nyamuk ada darahnya? Ada, tapi darahnya tidak mengalir. Itu pun darahnya darah siapa? Darah orang. Kalau nyamuk yang perutnya kosong dipukul berdarah, ada darahnya. Demikian pula taut, larot, belalang. Kalau lalat, najis atau tidak? Lalat, najis atau tidak? Bangkai lalat. Ada darahnya tidak? Coba lihat definisi kata beliau. Semua bangkai najis kecuali bangkai manusia. Dan seluruh hewan yang darahnya tidak mengalir. Lalat, ada darahnya? Nggak ada darahnya lalat. Mana ini? Ada yang pernah pukul lalat? Ada ya, ada. Sedikit. Mengalir? Tidak mengalir. Itu tidak dihukumi sebagai darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu sebagaimana hewan. Kalau disembelih dia langsung mengalir darahnya. Seperti itu. Itu baru najis. Tapi kalau lalat, para ulama mengatakan dirinci. Kalau lalat pada hukum asalnya, lalat yang biasa, yang dia tidak keluar dari tempat-tempat yang najis, maka dia dihukumi sebagai suci, bukan najis. Contoh, misalnya di rumah kita, ya, mungkin saja ada makanan-makanan atau buah-buahan yang mengundang lalat datang. Sehingga lalat itu makannya benda-benda yang suci, atau dia berada di tempat-tempat yang suci. Nggak sengaja kita, ya, duduk kita, penyet lalatnya. Ya, gepeng lalatnya gara-gara kita duduki. Kalau seperti ini, apakah pakaian kita terhitung sebagai najis? Jawabannya tidak. Tapi kalau lalatnya berasal dari tempat-tempat yang najis, kita sudah tahu itu lalat banyak karena ada kotoran manusia di situ. Makanya lalat banyak. Ketika kita duduk di situ, mati lalat, maka lalat itu dihukumi sebagai najis. Kalau terkena pakaian kita harus mencuci najis yang melekat. Tidak perlu diganti, cukup diusap saja bagian yang kotornya saja. Sampai zatnya hilang. Ini perhatikan juga ini. Najis itu bukan diganti semua. Cukup kalau misalnya najisnya kecil, ain zat najisnya saja yang dihilangkan. Ya, kalau misalnya duduki lalat yang berasal dari tempat najis, cukup kita ambil tisu basah, ya, cukup digosok-gosok saja, pakai kain basah, bagian yang terkena najisnya saja. Sudah ya? Kaidah dalam membersihkan najis. Ini saya ulangi kembali. Nanti juga akan diulangi oleh Syekh. Bahwa sesuatu yang terkena najis, cukup hilang zat najisnya saja. Adapun bau dan warna, itu tidak berpengaruh dan tidak apa-apa. Tidak berpengaruh dan tidak apa-apa. Ini ma'asyiral ikhwan azakum. Demikian pula di antara bangkai yang tidak najis, yaitu as-samak wal jarad. Bangkai samak. Apa artinya samakun? As-samaku. Apa artinya? Hah? Orang Makassar bilang juku. Bangkai juku. Hah? Apa? Bangkai ikan. Itu tidak najis. Demikian pula bangkai al-jarad. Bangkai belalang. Belalang ini halal untuk dimakan. Ya. Orang yang tinggal di kebun-kebun biasa makan belalang. Itu dimakan halal dagingnya. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang mengharamkan dari memakan belalang. Maka halal daging. Dan dia tidak dihitung sebagai najis. Bangkai apa? Bangkai belalang dan bangkai ikan. Li'annaha tahiratun. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang suci. Apa dalilnya? Bangkai belalang dan bangkai ikan itu tidak najis. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Uhilla lana maitatan wad daman." Ya. Kata Rasulullah SAW, dihalalkan kepada kami 2 bangkai dan 2 darah. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan
dua darah. Ammal maitatan, adapun dua bangkai yang dihalalkan, fal hutu wal jarad, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad daman, adapun darah yang dihalalkan untuk kami, fal kabid wat tihal, yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa. Hati itu kan bagian dari darah. Ya. Kalau kita bekukan darah ikhwah, kemudian kita rebus, setelah dimasak, dipotong-potong, itu rasanya sama dengan rasa hati. Ya, kayak beredar ya. Di pasar-pasaran biasanya orang menjual hati dengan harga yang murah. Ternyata itu darah yang dia tampung. Darah dia tampung sehingga membeku darahnya, tambah lagi dia masukkan ke kulkas misalnya menjadi tambah beku, kemudian dia rebus, ya. Kemudian setelah itu dia potong-potong, seakan-akan itu hasilnya sama dengan hati. Tapi itu darah ikhwah, itu haram. Haram untuk dimakan. Adapun ad-daman, darah yang halal untuk dimakan ada dua, yaitu al-kabid, hati, wattihal, yang kedua limpa. Pernah makan coto, ada yang suka limpa, yaitu yang nggak tahu, yang nggak tahu. Saya juga nggak tahu yang mana jelaskan. Yang penting namanya limpa. Orang sini bilangnya apa? Hah? Sama ya? Limpa juga. Iya Pak? Limpa juga ya? Iya. Intinya itu dihalalkan. Itu Nabi SAW yang menyebutkan. Adapun selain dua itu, maka itu diharamkan. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam." Di dalam surah Al-Maidah ila akhiriha, Allah Ta'ala menyebutkan diharamkan bagi kalian untuk mengkonsumsi bangkai dan juga mengkonsumsi darah. Kalau manusia tadi najis atau tidak? Bangkai manusia najis atau tidak? Tidak bangkai. Tapi halal untuk dimakan? Haram. Tidak semua yang tidak najis itu halal dimakan. Ini hati-hati. Ya. Tidak semua yang tidak najis itu halal dimakan. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kemudian kata beliau di poin yang ke-28, ammal arwathul hayawanatil ma'kulah wa abwaluha fahiya tahiratun. Ya. Dan adapun kotoran-kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Pahami sini. Kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Apa daging yang halal untuk dimakan? Misalnya apa? Daging unta. Pernah makan daging unta? Halal atau tidak? Daging unta. Halal. Dimakan itu. Kalau di sini nggak dimakan. Karena kalau ada unta pun itu dilindungi sama pemerintah. Tapi kalau misalnya kita berada di tempat yang banyak unta di sana, seperti misalnya di Arab Saudi ya, itu orang makan daging unta. Maka hewan-hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, ya, maka kotorannya, ya, kotorannya yaitu kotoran yang keluar dari duburnya, wa abwaluha, demikian pula kencingnya, fahiya tahiratun, itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Paham ya? Kotoran dan kencing hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci, tidak najis. Contoh, sapi. Idul Kurban, banyak kotoran sapi terbuang, terinjak, kena sandal kita, terinjak, kena kaki kita, kotor. Apakah boleh sholat dengan sesuatu yang kotor itu? Jawabannya kita bersihkan saja. Tapi apakah itu najis? Jawabannya tidak. Kenapa? Dagingnya halal untuk dimakan. Demikian pula kencingnya tidak dihitung sebagai najis. Kalau kucing, halal haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Kalau hewan yang haram untuk dimakan, kencingnya apa? Najis. Kotorannya najis. Tapi kalau hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, kotoran dan kencingnya tidak najis. Sapi, kencing dia, kena sandal kita misalnya, najis? Jawabannya tidak. Kenapa? Dagingnya halal untuk dimakan. Tapi ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Apa dalil beliau? Dalil beliau kuat. Yaitu hadis yang datang dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ikhwah, dalil yang menyebutkan bahwa kencing dan kotoran hewan yang halal dagingnya untuk dimakan itu tidak najis tapi suci adalah hadis Bukhari Muslim. Suatu ketika Anas bin Malik menceritakan, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, menceritakan bahwa ada orang-orang dari sebuah suku namanya suku Urainah. Namanya suku Urainah. Orang-orang dari suku Urainah ini datang ke kota Madinah, ke tempatnya Nabi SAW. Nabi di Madinah saat. Maka ma'asyiral ikhwah azakumullah, ya, orang-orang yang ada dari suku Urainah ini, ya, fajtawul Madinah, mereka pun sakit,
Dikarenakan mereka tidak biasa dengan kondisi yang ada di kota Madinah. Fa'amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa ayyashrabu min abwaliha wa albaniha. Ketika orang-orang dari suku Urainah datang ke kota Madinah dengan kondisi tempat yang sangat dingin mungkin pada saat itu, sehingga mereka nggak tahan dan akhirnya mereka demam dan sakit. Rasulullah SAW memerintahkan mereka, pergilah kalian ke kandang unta dan minumlah kencing dan susu unta di sana. Kata para ulama, Rasulullah perintahkan untuk minum apa? Kencing dan susu unta. Ini terdapat dalil kepada kita, dibukti faedah oleh para ulama bahwa unta dagingnya halal untuk dimakan. Dan kencingnya diperintahkan Nabi untuk minum, karena itu obat. Makanya penjual herbal itu biasa menjual ya, jual kencing unta. Rasanya pun, wallahu a'lam, saya tidak tahu, tidak pernah coba. Ya. Tema kalau dihitung dari segi kacamata syariat, hukumnya halal. Kenapa? Dagingnya daging hewan itu halal untuk dimakan. Itu khusus untuk unta ya. Adapun sapi tidak halal untuk dimakan, tapi dia tidak najis. Kenapa unta halal? Karena Rasulullah perintahkan. Sapi kok tidak? Rasulullah perintahkan sapi. Jadi ini perlu dipahami, tidak semua yang tidak najis itu boleh disikat. Kadang ada sesuatu yang memang tidak najis tapi tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Ini ma'asyiral ikhwan. Ya. Jadi ini sangat kuat dalilnya. Dan tidak ada para ulama yang bisa membantah hal ini. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwan. Kemudian di poin yang ke-29. Kata beliau, wa maniyul adami tahirun. Dan sesuatu yang bersifat tidak najis, ya, yaitu air mani manusia. Air mani manusia itu tidak dihukumi sebagai najis. Apa dalilnya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruku yabisahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu. Beliau mencuci, membasuh air mani yang basah, wa yafruku yabisahu, dan beliau mengkeruk, mengerik, ya, menggaruk air mani yang sudah kering yang menempel di pakaian. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan ya bahwa Aisyah mengatakan ketika beliau Rasulullah ingin pergi sholat, Aisyah sedang mengeruk-ngeruk, menggaruk bekas air mani yang menempel di pakaian Rasulullah. Kemudian masih ada berbekas, maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan pakaian tersebut karena Rasulullah minta, sini pakaiannya, dipakai dengan Rasulullah padahal masih ada bekas air maninya, dipakai sholat. Kata para ulama, andai kata air mani itu najis, maka Rasulullah tidak akan pakai pakaian yang ada air maninya. Tapi karena beliau pakai, disitulah para ulama memetik bahwa air mani atau air sperma manusia itu tidak dihukumi sebagai najis. Tidak dihukumi sebagai najis. Ini ma'asyiral ikhwan. Di poin yang ke-30 kata beliau, wa baulul ghulamil shaghir alladzi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yakfi fihi an-nadhu. Demikian pula sesuatu yang dihitung sebagai najis ringan, kata beliau, wa baulul ghulamil shaghir, kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa bi syahwatin, li syahwatin, karena keinginan dia. Dia belum makan apa-apa ya, kecuali dia hanya makan ASI dari ibunya saja. Yakfi fihin nadhu, cukup dipercikkan, tidak perlu dicuci. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Rasulullah SAW mengatakan, yughsalu minal baulil jariyah wa yurashu minal baulil ghulam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicuci untuk pakaian atau sesuatu benda yang terkena kencing bayi perempuan, itu dicuci. Wa yurashu minal baulil ghulam, dan hanya cukup dipercikkan bagi kencing anak laki-laki. Dan Nabi SAW menyebutkan ini bagi anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali hanya air susu ibunya sebagai makanan pokok. Kemudian terakhir, ma'asyiral ikhwan, dalam bab ini, bab yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat najis, kata beliau di poin yang ke-31, wa idza zalat 'ainun najasa tahura al-mahal wa lam yadurru baqa'ul laun war-rih, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li khawlah fi damil hayd yakfikil ma'u wa la yadurruki athar. Kata beliau, apabila zat najis sudah hilang. Ini tentang pembahasan najis, lagi-lagi diulangi oleh beliau. Apabila zat najis sudah hilang, tahural mahal,
maka sesuatu yang asalnya kotor, najis, terkena najis tadi, maka itu menjadi suci. Tahurul mahal maksudnya apa? Tempat tersebut sudah menjadi suci lagi. Kalau zatnya sudah hilang, walam yadurra baqa'ul laun, dan tidak apa-apa dan tidak berpengaruh ya bekas warna warrih, demikian pula aromanya. Jadi kalau zatnya sudah hilang, bau dan warna itu tidak berpengaruh, itu tidak apa-apa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Khawlah fi damil haid, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan kepada seorang wanita yang bernama Khawlah, ya. Kata Nabi kepada si Khawlah ini, yakfikil ma, khusus untuk darah haid, kata Nabi, wahai Khawlah, tentang pembahasan haid, kata Nabi, yakfikal ma, yakfikil ma, cukup bagimu untuk menggunakan air. Cuci pakai air, kata Nabi. Wala yadurruki atharuhu, adapun bekas yang menempel pada pakaian yang terkena darah haid itu, ya, bekasnya masih ada tapi sudah dicuci, sudah hilang zat ain najisnya, darah haidnya, maka itu tidak apa-apa. Ya. Lam wala yadhurruki atharuhu, itu tidak masalah. Ini hadis Khawlah ini didhaifkan oleh para ulama, ya, hadisnya lemah dari segi periwayatan, hadisnya lemah. Hanya saja ma'asyiral ikhwan azakumullah, ya, maknanya benar. Karena ditinjau dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya kaidah yang telah kita kenal bersama, asyai'ul yasir yu'fa. Sesuatu yang sedikit itu tidak apa-apa, itu dimaafkan. Ya, itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Demikian pula dalil yang sangat tegas, adanya syariat istijmar. Orang cebok itu dengan batu tentu masih ada yang tersisa, tapi itu dimaafkan. Menunjukkan kepada kita bahwa kalau zat najis sudah hilang, zatnya sudah hilang, adapun bau dan warna itu tidak apa-apa. Bau dan bekas warna tidak apa-apa. Ini khusus bagi orang yang haid, biasanya di pakaian dalamnya masih melekat bekas darah, tapi zat najisnya sudah hilang. Zat darah haidnya sudah hilang, tapi bekasnya masih ada. Itu tidak masalah. Demikian pula seorang ibu yang punya anak-anak kecil, anak bayi yang pernah buang kotoran di celananya, mungkin lupa dipakaikan popok, sehingga waktu dicuci masih berbekas warnanya, tidak masalah. Kenapa? Sesuatu yang sedikit. Asyai'ul yasir yu'fa. Sesuatu yang sedikit itu tidak masalah. Atau dalam kaidah lain disebutkan oleh para ulama, al-qalilu la yu'tabar. Sesuatu yang sedikit itu tidak dianggap. Sesuatu yang sedikit itu tidak dianggap. Atau ada anak-anak kecil yang kencing di kasur. Anak kecil yang sudah dewasa. Mungkin anak-anak 8 tahun tidur ngompol, basah kasurnya, dijemur, sudah kering. Masih ada kelihatan bekas? Ada. Itu biasanya seperti bekas-bekas pulau, ya. Anak-anak kecil ngompol di kasur itu kalau kering bagaimana bekasnya itu? Itu bercap. Ya. Seperti bekas bulatan lingkaran tempat kencing anak itu. Apakah kasur itu dihukumi sebagai sesuatu yang sudah suci atau najis? Jawabannya kalau dia sudah kering berarti zat kencingnya hilang. Suci atau najis? Suci. Waktu dicium masih bau kencing, bau pesing. Suci atau tidak? Suci. Kenapa? Karena bau dan warna itu tidak apa-apa. Aromanya, bekas-bekas aromanya sedikit tidak apa-apa. Warnanya atau kita lihat ada bentuknya tidak apa-apa. Selama zatnya, kencingnya sudah kering, tidak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di. Selesai dalam pembahasan faslun izalatun najasa wal asya' ad-najis. Pasal yang berkaitan dengan menghilangkan najis dan hal-hal yang bersifat najis. Wallahu a'lam bishawab. Aktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.